Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siri Asror Kalam Zaman di sini, mahasiswa bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan sosial. Pentingnya memahami perkembangan sosial adalah membantu anak membangun hubungan yang sehat. Kedua, anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan berkeluarga. Ketiga, guru dapat membantu anak yang mengalami kesulitan bersosialisasi. Keempat, mendukung perkembangan identitas dan moral. Anak mengembangkan siapa dirinya dalam nilai-nilai moral. Selanjutnya, guru berperan dalam membentuk karakter dan etika siswa, menciptakan lingkungan kelas yang positif, pemahaman tentang emosi dan konflik, membantu guru mengelola kelas dengan lebih baik, mencegah adanya bullying dan konflik antar siswa. Teori psikososial menurut Erik Erikson, prinsip utamanya adalah kepribadian berkembang dalam tahapan seumur hidup. Tahap usia sekolah ini penting untuk seorang guru. Yang pertama, industri versus inferiority. Siswa butuh rasa kompeten dan keberhasilan. Jadi ketika SD, siswa itu tuh harus diberikan sesuatu kompeten dan keberhasilan. Ketika mendapatkan sesuatu yang mereka itu tuh bangga, kita sebagai guru harus memberikan apresiasi gitu, karena dengan seperti itu siswa itu tuh menjadi merasa lebih pede gitu dalam memberikan emosi yang dia dapatkan gitu. Baru identitas sama role confusion untuk remaja. Siswa mencari jati diri. Seorang guru di sini harus bisa membantu mengarahkan atau membantu seorang siswa tersebut untuk mendapatkan jati diri mereka, supaya nanti ketika dewasa mereka tidak kesulitan untuk berpikir bahwa sebenarnya saya mau jadi apa ya, seperti itu. Peran guru di sini adalah mendukung rasa percaya diri dan memberikan eksplorasi positif. Jadi ketika ada seorang siswa yang bingung arahnya mau kemana, di sini guru itu harus bisa mengarahkan atau membantu untuk si anak tersebut untuk tahu mau kemana, dan memberikan bahwa siswa ini bisa membuat untuk meyakinkan bahwa dia ini tuh percaya diri gitu. Ada 8 tahap perkembangan menurut Erikson. Yang pertama, dari 0 sampai 1 tahun. Di sini trust sama mistrust, hasil positifnya rasa percaya dan aman. Contoh, ketika seorang anak diberikan kepercayaan oleh orang tua, si anak itu tuh tahu jika dia itu harus bercerita mau pergi kemana, kayak itu. Contoh, ketika sedih dia tahu harus cerita ke siapa, seperti itu. Baru tahap kedua itu dari 1 sampai 3 tahun. Otonomi dan versus sep dan dop. Maksudnya apa? Seorang anak itu tuh harus bisa diberitahu bahwa rasa malu, rasa kekhawatiran gitu, baru juga rasa percaya diri gitu. Hasilnya nanti seorang anak ini dalam tahap perkembangan itu bisa menjadi mandiri gitu. Jadi dia tahu ketika aku sedih harus kayak gimana, ketika takut harus kayak gimana. Baru 3 sampai 6 tahun ini itu harus dibantu untuk memberikan inisiatif dan keberanian untuk mencoba. Jadi ketika ada sesuatu yang baru pada usia ini, menurut Erikson itu tuh harus dibantu untuk ayo kita coba sesuatu yang lebih baru gitu. Karena mungkin bisa jadi itu adalah keinginan atau mungkin jati diri mereka di masa depan, di waktu yang akan datang. Baru yang keempat, 6 sampai 11 tahun itu tuh rasa mampu dan produktif. Di kelima, 12 sampai 18 tahun identitas diri yang jelas. Jadi di sini seorang guru atau seorang orang tua itu bisa membantu seorang anak untuk mendapatkan identitas diri mereka. Di 20 sampai 40 tahun hubungan dekat yang sehat. 40 sampai 65 tahun tahapnya itu adalah peduli pada generasi berikutnya. Jadi apa di saat-saat seperti ini anaknya, mungkin tetangga atau mungkin cucu kayak gitu. Baru di usia 65 tahun kebijaksanaan dan penerimaan hidup. Teori sistem menurut Bro Van Brenner. Yang pertama, otoritatif. Aturan jelas namun hangat dan mendukung. Seperti mungkin ketika ada sebuah pembelajaran
aturan jelasnya itu tuh dilarang berisik, dilarang harus mendengarkan, maksudnya bukan dilarang tapi harus mendengarkan gitu, tapi harus jelas, jangan sampai hanya dimarahin, harus dikasih tahu kenapa sih dilarang berisik, kenapa harus mendengarkan gitu. Dan di penegurannya pun harus secara hangat dan baik, jadi bukan, walaupun di sini itu otoritatif, tapi di sini tuh harus lebih menjelaskan bahwa ada loh alasan tersendiri kenapa harus seperti itu gitu. Baru ada otoriter, kaku atau kurang hangat. Jadi hasilnya ini dari pendidikan ini, maksudnya adalah orang yang dididik seperti ini mereka biasanya cenderung menarik diri atau tertutup. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara memberikan ini, karena takutnya ketika bercerita malah dijudge atau mungkin dihakimi seperti itu. Baru permisif, sangat hangat, sangat mirip aturan, tapi minim banget aturannya. Hasilnya orang yang dididik seperti ini bakal sulit untuk mengontrol diri karena merasa aku bisa melakukan apa aja gitu, karena tidak ada aturan, ada tapi sedikit banget. Jadi hasil yang dididik dari ini adalah ya udah, berpikir bahwa aku bisa melakukan apa aja. Baru pesan untuk guru-guru itu harus tahu bagaimana cara mengatur murid yang seperti ini harus pakai apa, apakah harus pakai otoritatif atau demokratis, atau harus otoriter atau permisif, karena tiap orang pasti beda-beda cara mendidiknya. Baru 5 sistem lingkungan menurut Brenner. Yang pertama mikrosistem atau lingkungan terdekat tempat anak berinteraksi langsung seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, sama lingkungan sekitar. Dari sini anak juga mempelajari dari sini juga anak mempelajari bahwa pembelajaran awal itu tuh ya dari mikrosistem ini, keluarga, teman sebaya gitu. Apakah kedepannya apakah anak ini jadi berkata kasar terus atau malah jadi lebih baik gitu. Mesosistem hubungan antara mikrosistem, antara pengalaman di sekolah dan di rumah. Jadi ketika di sekolah apa yang mereka pelajari, di rumah nanti apa yang mereka pelajari, nanti mereka akan menyatukannya, dan itu menjadi perkembangan yang disebut mesosistem. Eksosistem juga lingkungan yang tidak langsung mempengaruhi anak tetapi berdampak padanya, seperti pekerjaan orang tua. Mungkin anaknya melihat orang tuanya di pekerjaannya seperti apa gitu. Kebijakan sekolah, ternyata di kebijakan sekolah itu tuh ada aturan dilarang berkata kasar, mungkin dia nanti bakal jarang berkata kasar karena ya aturan tersebut gitu. Dewan pendidikan juga masuknya ekosistem. Makrosistem budaya yang lebih luas di mana anak hidup, mulai dari nilai budaya, sosial ekonomi, etnis, sama agama. Kronosistem kondisi sosial historis, perubahan teknologi, kondisi ekonomi, peristiwa sejarah ini. Kronosistem itu termasuk internet kayak gitu. Internet juga membuat mempengaruhi perkembangan anak. Gaya pengasuhan dan dampaknya. Pertama, otoritatif seperti yang tadi, mendukung namun tetap memiliki aturan. Itu hasilnya menjadi terbaik. Jadi kayak enggak terbaik juga, tapi intinya mereka itu tuh jadi lebih berani berbicara. Otoriter kaku. Otoriter itu kaku, kurang hangat, jadi takut, menarik diri. Permisif sangat hangat, sama minum aturan, jadinya itu ya berani aja ngelakuin apapun itu gitu. Hubungan teman sebaya. Pentingnya teman adalah sebagai sumber dukungan emosional dan latihan keterampilan sosial gitu. Perkembangannya itu dengan teman sebaya. Jadi seseorang ini jadi berani bersosial ketika dia punya teman, tidak menarik diri, tidak di rumah terus gitu. Status sosial di kelas juga membantu itu semua. Populer, jadi berani depan umum, mungkin berani berbicara, itu karena mungkin dirinya populer. Diabaikan itu jadi kayak dia lebih suka menyendiri gitu. Terus kalau ditolak, dia jadi tidak punya percaya diri. Perkembangan moral dari kepatuhan, takut dihukum, menuju prinsip etika universal.
Peran sekolah juga menciptakan lingkungan yang menghargai keadilan, mendiskusikan dilema moral di dalam kelas, serta guru sebagai model perilaku menjadi contoh etika. Kesimpulannya adalah perkembangan sosial emosional sama pentingnya dengan perkembangan kognitif. Karena perkembangan sosial emosional juga harus ini, jadi bukan percuma kalau misalnya mereka pintar tapi nggak sopan gitu. Percuma juga kalau misalnya mereka sopan tapi bodoh gitu. Siswa yang sehat secara emosional akan lebih mudah belajar dan berprestasi karena emosionalnya bagus, berarti dia tidak punya masalah depresi dan yang lain-lain, itu malah makin mudah untuk belajar karena dia tidak memikirkan hal yang lain selain pelajarannya. Baru guru adalah fasilitator penting dalam membantu siswa membentuk identitas dan keterampilan sosial mereka. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.